Halo semua, terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Di video kali ini aku bakal cerita lagi. Dan cerita kali ini datang dari seorang pembunuh dan kanibal yang bernama Carl Danke. Ya udah deh, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Carl Danke lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1860. Danke lahir di Münsterberg, Silesia yang dulu itu dikenal sebagai kerajaan Prusia, tapi sekarang lebih dikenal sebagai negara Polandia. Danke berasal dari keluarga kaya yang bekerja sebagai petani. Jadi orang tuanya ini bisa dibilang petani sukses begitu. Namun di masa anak-anaknya, Carl Danke ini sangat nakal dan sulit diatur oleh kedua orang tuanya. Carl Danke pun kabur dari rumah saat dia berusia 12 tahun pada saat itu. Setelah kabur dari rumah, Carl Danke ini kemudian menjadi pemain musik gereja. Namun, dia keluar tanpa alasan yang jelas pada tahun 1906. Carl Danke ini pun mulai hidup sendiri, hidup mandiri pada saat dia berusia 25 tahun. Carl Danke juga dikenal sebagai orang yang baik di sekitar tempat tinggalnya. Pas sangka ternyata Carl Danke ini merupakan pembunuh berantai dan juga kanibal. Dan parahnya, total korban yang sudah dibunuh oleh Carl Danke ini sebanyak 42 orang. Tanpa motif yang jelas, Danke ini terlibat pada pembunuhan dan kanibalisme. Danke juga membunuh korban pertamanya yang bernama Ida Laurer pada tahun 1903. Sejak saat itu, Danke ini pun melanjutkan rangkaian pembunuhannya. Dia terbukti membunuh puluhan orang sejak saat itu. Menurut beberapa sumber juga menunjukkan bahwa Danke ini membuang daging korbannya dengan menjualnya sebagai daging babi atau dikasih ke tetangganya. Dia juga menyajikan daging-daging manusia korban pembunuhannya tersebut kepada tamu-tamu yang datang di rumahnya. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah daging babi. Selain mengkonsumsi daging-daging korban yang telah dibunuhnya, dia juga menjual daging-daging tersebut ke pasar dengan mengaku sebagai daging sapi. Yang dilakukan oleh Danke ini pun berakhir pada tanggal 21 Desember tahun 1924. Nah, pada saat itu dia menyerang seorang pria yang bernama Vincent Olivier dengan sebuah kapak. Olivier berhasil melarikan diri dan dia mengatakan kepada polisi bahwa orang yang menyerangnya adalah Danke. Tidak lama setelah kejadian itu, Danke pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Dan yang paling mengejutkannya adalah polisi menemukan dokumen-dokumen identitas dari orang-orang yang pernah singgah di rumahnya si Danke ini. Polisi juga menemukan berbagai macam pakaian, sepasang drum yang berisi potongan-potongan daging besar, dan di dalam drum tersebut sudah diisi oleh air garam dan daging manusia. Polisi juga menemukan berbagai jenis tulang manusia dan panci-panci yang penuh dengan lemak manusia. Danke ini pun akhirnya ditangkap 1 hari setelah polisi mengumpulkan segala bukti dan mengumpulkan laporan-laporan dari masyarakat setempat. Setelah ditangkap polisi, Danke ini kemudian bunuh diri dengan cara gantung diri di sel penjaranya. Danke pun meninggal dalam usia 64 tahun. Menurut kalian gimana? Apakah Danke ini membunuh dan menjual daging-daging manusia itu karena dia butuh uang? Atau memang dia suka membunuh? Jangan lupa komen.